Bismillahirrahmanirrahim. Thawabu man i'tazala adh-dhalamah falam yusaddiquhum bikadhibihim walam yu'inhum ala dhulmihim. Pahalanya orang yang menjauhkan diri dari para orang-orang zalim. Falam yusaddiqhum, maka dia tidak mengatakan mereka jujur. Bikadzibihim, dengan kebohongan mereka. Walam yu'inuhum ala dzulmihim, dan dia tidak membantu mereka atas kezaliman mereka. Allah. Jadi dunia ini isinya macam-macam perkawanan. Ada kawan-kawan yang kita diperintahkan untuk selalu bersama mereka, yaitu orang-orang yang benar, orang-orang yang lurus, yang mana berkawan dengan mereka itu di samping berpahala, memudahkan kita untuk bertakwa. Yang dalam takwa itu ada kesuksesan yang pasti. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqina. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah kalian bersama orang-orang yang benar. Nah, di antara perintah agama supaya kita mudah takwa adalah selalu berkawan dengan orang-orang yang benar. Kemudian yang kedua adalah sekelompok manusia di dunia ini yang kita harus menjauhi berteman dengan mereka. Tidak menjadikan mereka sebagai teman dan tetap memikirkan hidayah untuk mereka. Kalau berteman dengan orang-orang yang benar. Kalau berdakwah, andaikan Fir'aun tinggalnya di Temboro umpamanya, kita datangi, mau kita ajak khurut 4 bulan. Itu kalau berdakwah, itu siapapun kita datangi. Jadi kalau berteman, itu harus orang yang benar. Maka hadis yang akan kita baca ini cerita ada sekelompok orang zalim yang perintah agama kita supaya menjauhkan diri dari mereka. Menjauhkan diri ini jangan diartikan maksudnya sama sekali enggak memikirkan, bukan begitu. Jangan sampai terperangkap di dalam sistem zalim mereka. Akhirnya kita jadi antek-antek mereka. Akhirnya kita, na'udzubillah, dimurkai Allah seperti mereka. An Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu qala kharaja, telah keluar ilaina ke arah kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu tis'atun, sedangkan jumlah kami ada 9 orang. Khamsatun wa arba'atun, kami ada 5 dan 4. Ahadul adadaini minal Arab, salah satu dari 2 bilangan tadi, 5-nya atau 4-nya dari ras Arab. Wal akharu, dan yang lainnya 4-nya atau 5-nya minal ajami, dari orang Ajam. Jadi kami 9 orang, yang 4-nya atau 5-nya Arab atau Ajam. Di mulai zaman Nabi sudah
banyak juga orang ajam yang dapat hidayah. Faqal, maka Nabi bersabda, isma'u, dengarkanlah oleh kalian. Hal sami'tum, apakah kalian sudah pernah mendengar? Annahu, bahwasanya sayakunu ba'di umara'u. Sesungguhnya akan ada selepas wafatku pimpinan-pimpinan yang tidak benar. Faman takhala alaihim fasaddaqahum bikadzibihim. Barang siapa yang masuk pada mereka kemudian membenarkan mereka dengan kebohongan mereka. Umara, para pimpinan yang zalim punya program-program yang zalim. Program-program kebohongan itu maksudnya diantaranya program yang di dalamnya aturan-aturan yang tidak diridhai Allah. Itu kan kebohongan. Bohongi orang suruh aturan ini, ternyata aturan itu tidak menguntungkan rakyatnya, enggak dunia, enggak akhirat, kebohongan. Wa'anahum ala dzulmihim, dan dia membantu para penguasa tadi atas kezalimannya. Falaisa minni walastu minhu, maka orang tersebut bukan bagian dari aku dan aku bukan bagian dari dia. Ini diancam oleh Nabi, kalau ada umatku membantu para penguasa zalim membenarkan kebohongan mereka, membantu kezaliman mereka, enggak tak aku sebagai umatku. Ini teguran ini artinya panjang, diantaranya nanti hati kamu gelap, mati tanpa iman, akhirnya tidak layak untuk ketemu Nabi di telaganya Nabi. Walaysa biwaridin aliyal haudha, dan dia tidaklah termasuk orang yang akan datang padaku di telaga. Maka kita ini kalau datang kepada penguasa harus benar-benar sesuai prosedur yang diridhai Allah. Karena kekuasaan termasuk ujian berat bagi para penguasa itu. Kalau orang-orang pelajar agama seperti kita datang kepada umara ini benar-benar hanya murni karena Allah, bukan karena yang lain. Untuk pikir, ngajak kepada kebaikan, membuat suasana kebaikan di sana, bukan malah mereka perlu diberi masukan, malah kita dukung. Bapak ini pokoknya jos gandos meledos. Asalkan Bapak ngamplopi saya yang tebal, wes ahli surga lah Bapak ini. Jadi kalau para pelajar agama itu banyak datang ke umara, ini bahaya, indikasi bahaya, tanda-tanda bahaya. Jadi kalau para umara banyak datang ke para ulama, ini tanda kebaikan, berarti minta nasihat. Jadi kalau kebalikannya, terus datang ke sana, umaroknya seharusnya diberi masukan pentingnya akhirat, diberi masukan pentingnya sholat, dijaga, akhirnya jadi terjaga semua, pentingnya amal. Datang ke sana malah tidak bicara itu, bicara pengen dapat bantuan dari umarok yang sebetulnya mereka jauh lebih perlu dibantu dengan agama yang kita bawa. Akhirnya bisa terjadi kesalahpahaman. Oh, ternyata orang-orang agama itu juga tidak berkutik di hadapan kekuasaan saya. Ini hanya antek-antek saja. Akhirnya mereka tambah jauh dari mandang baik orang-orang agama. Wa man lam yadkhul alaihim, dan barang siapa tidak masuk atas mereka. Ini tidak masuk, ini disari para ulama panjang, maksudnya tidak masuk bukan berarti tidak pernah ketemu untuk berdakwah pada mereka, bukan begitu. Maksudnya tidak malah mendukung programnya yang tidak ridha Allah, akhirnya mereka tambah enggak tahu mengenai kebenaran. Walam yu'inhum ala dzulmihim,
Dan dia tidak membantu para penguasa tadi atas kezalimannya. Walam yusaddiquhum bikadzibihim, dan dia tidak membenarkan mereka dengan kebohongan mereka. Kenapa kalau ditafsiri ini tidak memasukkan kalau kita datang untuk fikir agama, datang untuk berdakwah, datang untuk program kebaikan yang menyebabkan mereka tambah dekat dengan taubat dan hidayah? Ya ceritanya para anbiya, mereka datang ke tempatnya para penguasa. Ceritanya Nabi Musa dengan Nabi Harun pergi ke Fir'aun. Ceritanya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW mengutus sahabat-sahabatnya untuk datang ke penguasa-penguasa yang super zalim pada waktu itu, Persia, Romawi. Kemudian diteruskan lagi, para sahabat juga datang kepada penguasa-penguasa itu untuk mengajak mereka, memprogram mereka dalam ridhonya Allah. Maka memahami hadis ini harus disinkronkan atau disesuaikan dengan apa yang telah dikerjakan oleh Nabi kita dengan para sahabat dan ulama-ulama yang memahami sahabat dan Nabi dengan baik. Ini kesimpulannya, jangan sampai kita ini dekat dengan para penguasa untuk menjilat. Kalau dekat dengan para penguasa untuk ngajak mereka dalam hidayah, itu termasuk yang terpuji, termasuk sunnahnya para anbiya, sunnahnya sayyidul anbiya. Fahuwa, maka orang tersebut minni adalah bagian dari aku, wa ana minhu, dan aku bagian dari dia. Wahwa, dan orang tersebut waridun alayyal haudha, akan datang padaku al-haudha, pada telaga Kautsar. Semoga termasuk kita. Rawahun Nasa'i wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Maulaya salli wa sallim daiman Salatullah